Halo, perkenalkan nama saya Jemima Mangarisko. Hai, perkenalkan nama saya Gita Utara. Saya Gracia Ode. Halo, perkenalkan nama saya Melka Febi Berbangun. Dan saya Febi Berwano. Kami dari DK37 dengan topik sistem integumen. Selamat menonton. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan sistem integumen itu? Sistem integumen merupakan organ tubuh terbesar yang membentuk penghalang fisik antara lingkungan eksternal dan internal, sehingga dapat melindungi dan memelihara tubuh. Sistem integumen meliputi kulit dan adneksanya seperti kelenjar, rambut, dan kuku. Sistem integumen juga berperan dalam regulasi tubuh, pemeliharaan cairan sel, sintesis vitamin D, dan juga deteksi rangsangan. Sistem integumen terdiri dari beberapa komponen, yaitu kulit, rambut, kuku, dan kelenjar-kelenjar, dan juga struktur pendukung lainnya seperti pembuluh darah, saraf, dan limfatik yang terintegrasi di dalamnya. Nah, jadi saya akan menjelaskan yang pertama yaitu adalah kulit. Kulit adalah organ terbesar dan terberat di tubuh, beratnya sekitar 2,8 kg dan tebalnya sekitar 2 mm. Lebih tipis di area sensitif seperti kelopak mata dan lebih tebal di permukaan yang lebih rentan terhadap tekanan, seperti telapak kaki kita. 1 inci kulit kita mengandung hampir 19 juta sel. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama, epidermis, yaitu lapisan terluar yang berfungsi sebagai pelindung. Kemudian ada dermis, lapisan tengah yang mengandung saraf dan pembuluh darah dan akar rambut. Kemudian ada hipodermis, yaitu lapisan terdalam yang berfungsi sebagai cadangan lemak dan isolasi. Komponen selanjutnya ada kuku. Kuku melindungi ujung jari tangan dan kaki. Anatomi kuku terdiri dari lempeng kuku, bagian keras kuku yang dapat kita lihat. Kemudian ada dasar kuku, kulit di bawah lempeng kuku. Ada juga kutikula, kulit tipis di dasar lempeng kuku. Kemudian ada matriks, yaitu akar kuku yang bertanggung jawab untuk menumbuhkan kuku. Dan yang terakhir ada lunula, bagian berwarna putih berbentuk bulan pada lempeng kuku kita. Yang kedua adalah rambut. Rambut kita tidak hanya membantu kita terlihat cantik, rambut di kepala juga membantu kita menjaga panas. Bulu mata dan alis mata pun membantu melindungi mata dari kotoran dan air. Rambut terbuat dari protein yang disebut keratin. Rambut terdiri dari 3 bagian, yaitu batang, folikel, dan juga umbi. Batang rambut adalah bagian rambut yang dapat kita lihat, sentuh, dan juga kita tatap. Folikel rambut struktur seperti batang tabung yang menjaga rambut tetap berada di dalam kulit. Dan juga umbi rambut terletak di bawah kulit dan bertanggung jawab untuk pertumbuhan rambut. Berinting disebabkan oleh sistem integumen kita. Kita semua memiliki otot erektor rambut yang terhubung ke folikel rambut dan kulit. Saat berkontraksi, rambut kita akan berdiri atau yang disebut merinding. Adalah apa yang kita lihat ketika otot-otot kecil kita berkontraksi. Yang ketiga adalah kelenjar. Kelenjar terdapat di seluruh kulit. Kelenjar ini melepaskan zat-zat seperti air, garam, atau minyak dari bawah kulit ke permukaan kulit. Sistem integumen kita terdiri dari kelenjar-kelenjar, yaitu yang pertama, kelenjar keringat. Ini adalah kelenjar yang mengeluarkan keringat melalui kulit. Ada 2 jenis kelenjar keringat, yaitu kelenjar ekrit dan kelenjar apokrit. Kelenjar ekrit terdapat di seluruh tubuh dan bermuara ke pori-pori, sementara kelenjar apokrit bermuara ke folikel rambut. Yang kedua, kelenjar sebasi. Kelenjar ini menghasilkan sebum atau minyak dan memberikan minyak pada wajah kita. Yang ketiga adalah kelenjar ceruminosa. Ini adalah kelenjar di telinga yang mengeluarkan kotoran telinga. Dan yang keempat adalah kelenjar susu. Kelenjar susu ini adalah kelenjar di dada seorang. Pada wanita, kelenjar susu menghasilkan susu setelah mereka melahirkan. Pada epidermis terdapat 5 stratum. Di antaranya yang pertama ada stratum corneum. Stratum corneum merupakan lapisan kulit epidermis bagian terluar dan terbentuk oleh keratin.
Fungsi dari bagian epidermis satu ini yaitu untuk menyerap air sehingga menjaga tubuh agar terhindar dari dehidrasi, serta juga berfungsi untuk melindungi lapisan kulit yang lebih dalam. Kedua adalah stratum lucidum. Stratum lucidum adalah lapisan kulit epidermis di bawah stratum corneum. Stratum lucidum memiliki bentuk yang tipis sehingga hanya berada di bawah telapak tangan dan juga telapak kaki. Stratum lucidum berfungsi untuk mengurangi gesekan antara lapisan kulit epidermis. Nah, yang berikutnya adalah stratum granulasum. Stratum granulasum merupakan salah satu lapisan yang berada di tengah. Lapisan ini berada di bagian ketiga. Nah, fungsi dari stratum granulasum merupakan untuk menghasilkan lemak dan mengikat dan menjaga tubuh. Nah, kemudian ada lapisan yang keempat. Lapisan keempat ini bernama stratum spinosum. Dalam stratum spinosum terdapat sel-sel yang bernama dendrit yang berfungsi dalam sistem kekebalan tubuh kita. Di stratum spinosum juga terdapat protein yang bernama desmosom yang bekerja untuk elastisitas kulit dan juga membuat kulit kita kuat. Dan yang terakhir yaitu stratum basale. Stratum basale adalah salah satu lapisan epidermis terdalam yang mengandung sel yaitu sel melanosit. Sel melanosit yang terkandung dalam stratum basale ini memiliki fungsi untuk menghasilkan pigmen melanin yaitu dapat mengubah kulit menjadi warna coklat. Selain itu, stratum basale ini juga memiliki fungsi untuk melindungi tubuh dari radiasi sinar matahari. Macam-macam sel pada lapisan epidermis. Pada manusia, sel-selnya antara lain yang pertama ada sel keratinosit atau sel kulit utama, kemudian ada sel melanosit atau sel penghasil pigmen, kemudian ada sel Langerhans atau sistem kekebalan, kemudian yang terakhir ada sel Merkel atau sensor suntikan. Yang berikutnya adalah lapisan dermis. Lapisan dermis ialah lapisan kedua dari kulit, batas dengan epidermis, dilapisi dari membran basalis. Lapisan dermis lebih tebal daripada lapisan epidermis. Lapisan dermis memiliki serabut yang elastik dengan memungkinkan kulit dapat merenggang pada saat orang tersebut bertambah gemuk dan kulit dapat bergelambir di saat orang menjadi kurus. Pada lapisan dalam dermis terdapat berbagai macam lapisan-lapisan, yaitu 1. Pembuluh kapiler yang berfungsi untuk menghantarkan nutrisi pada akar rambut dan sel kulit. 2. Kelenjar keringat berfungsi untuk menghasilkan keringat. Yang ketiga, kelenjar minyak yang berfungsi untuk menghasilkan minyak agar kulit dan rambut tidak kering. Yang keempat adalah kelenjar rambut dan yang kelima adalah kumpulan saraf. Nah, yang terakhir adalah lapisan hipodermis. Nah, lapisan hipodermis adalah lapisan yang paling terbawah pada kulit kita. Pada lapisan kulit ini banyak terdapat sel-sel lemak. Nah, untuk fungsinya adalah sebagai peredam kejut untuk melindungi organ, otot, dan juga tulang dari kerusakan. Dan juga sebagai sumber energi cadangan dan untuk menahan panas pada kulit. Fungsi utama dari sistem integumen yang terdiri dari kulit, kuku, rambut, serta kelenjar adalah untuk melindungi tubuh dari cedera, infeksi, atau paparan matahari berlebih. Ada juga fungsi lainnya yaitu sintesis vitamin D yang terjadi saat tubuh kita terpapar oleh matahari, serta tempat penyimpanan lemak sementara untuk cadangan energi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan-gangguan pada sistem integumen. Sistem integumen itu rentan terhadap berbagai penyakit, gangguan, dan juga cedera. Penyakit dan cedera ini bisa terjadi akibat dari infeksi bakteri ataupun jamur yang mengganggu. Nah, namun ada juga yang dikategorikan sebagai gangguan. Contohnya kanker kulit dan luka bakar parah yang dapat berakibat fatal. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama itu ada kanker kulit. Kanker kulit adalah kondisi terjadinya perkembangan sel yang tidak normal, seperti mutasi yang terjadi pada jaringan kulit. Nah, berdasarkan letak dan pertumbuhan sel yang tidak normalnya ini, kanker kulit itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu karsinoma sel basal, yang merupakan kanker kulit yang berasal dari jaringan sel pada bagian dalam di epidermis. Yang kedua yaitu karsinoma sel squamosa, yang merupakan kanker kulit yang berasal dari jaringan sel pada bagian tengah serta keluar di epidermis.
Dan yang ketiga yaitu melanoma, yang merupakan jenis kanker kulit yang berasal dari jaringan sel penghasil pigmen pada kulit atau melanosit. Nah, selain ada kanker, ada juga beberapa gangguan kulit. Nah, gangguan kulit yang umum terjadi itu adalah eksim dan juga jerawat. Yang pertama itu adalah eksim. Eksim adalah reaksi alergi yang bermanifestasi sebagai bercak-bercak kulit kering dan gatal yang menyerupai ruam. Yang kedua adalah jerawat. Nah, jerawat adalah gangguan kulit yang biasanya muncul di area kulit yang kaya akan kerja sebasea, yaitu wajah dan juga kuku. Selanjutnya yaitu cedera kulit. Kulit juga bisa terluka karena berbagai hal. Yang pertama yaitu luka bakar. Luka bakar merupakan kerusakan kulit akibat panas, radiasi, listrik, atau bahkan kimia. Dan tingkat keparahannya juga bervariasi. Yang kedua yaitu bekas luka atau keloid. Ketika kulit terluka, ia membentuk jaringan parut yang kaya akan kolagen. Jika jaringan parut ini tumbuh berlebihan, ia akan menjadi bekas luka yang menonjol atau keloid. Yang ketiga yaitu luka dekubitus dan stretch marks. Luka dekubitus adalah luka yang disebabkan oleh tekanan terus-menerus pada kulit yang mengurangi aliran darah yang menyebabkan kematian jaringan. Kemudian stretch mark terjadi saat kulit merenggang terlalu jauh, melebihi batas elastisitasnya yang menyebabkan kerusakan pada lapisan dermis. Dan yang terakhir adalah kapalan. Ininya adalah pengerasan dan penebalan kulit yang terjadi karena gesekan berulang. Sel-sel kulit di lapisan basal membelah lebih cepat untuk melindungi area tersebut. Nah, kemudian masuklah kita ke kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya itu sistem integumen merupakan sistem organ terbesar yang terdiri dari kulit, rambut, kuku, serta kelenjar. Nah, fungsinya itu sangat penting, yaitu melindungi tubuh dari cedera, infeksi, mengatur suhu tubuh, mendeteksi rantangan, serta menyimpan energi. Nah, kulit kita juga itu adalah organ utama yang tersusun atas 3 lapisan. Nah, yang pertama yaitu lapisan epidermis, yang merupakan lapisan terluar sebagai pelindung. Kemudian ada lapisan dermis, yaitu lapisan tengah yang kaya akan pembuluh darah, saraf, dan juga kelenjar. Nah, yang terakhir yaitu adalah hipodermis, yaitu merupakan lapisan terdalam dan berfungsi dalam menyimpan lemak dan menjaga suhu tubuh. Nah, adapun gangguan pada sistem ini itu dapat berupa beberapa hal seperti penyakit kulit, yaitu jerawat dan juga eksim, kanker kulit, dan juga cedera seperti luka bakar, keloid, ulcus decubitus, dan juga stretch marks. Nah, dengan demikian, sistem integumen ini tuh memiliki peran vital dalam menjaga kesehatan dan keseimbangan tubuh kita.